Sebanyak 37%, sekitar 9 juta balita Indonesia saat ini mengalami stunting. Balita Indonesia menderita stunting. Nama saya Anissa Distiana, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang bagaimana cara pembuatan MPASI yang memenuhi standar gizi untuk mencegah stunting sejak dini. Bila menerima gizi yang kurang juga akan terjadi stunting. Sejak usia 6 bulan masih saja tidak mencukupi kebutuhan gizi bayi. Harus mengandung karbohidrat, protein, utamakan protein hewani, lemak, serta buah atau sayur dengan komposisi sebagai berikut. Untuk bayi usia 6-8 bulan, frekuensi makannya adalah 2-3 kali per hari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Apabila masih ada pertanyaan, bisa bertanya melalui kontak yang sudah saya berikan di awal. Kebersihan merupakan bagian dari kesehatan. Lingkungan yang bersih mampu menjaga kekebalan tubuh anak sehingga terhindar dari infeksi. Salah satu caranya adalah menyediakan sanitasi dan air bersih. Ciri-ciri air bersih yaitu jernih, tidak berbau, terasa tawar, dan tidak mengandung zat kimia. Contoh hidup sehat yaitu membiasakan anak untuk mencuci tangan dan membilasnya di air mengalir seperti contohnya ini. Serta tidak buang air besar sembarangan. Hal ini sebagai tindakan tidak langsung untuk mencegah anak menderita infeksi yang merupakan salah satu penyebab stunting. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi rutin kepada masyarakat. Jika offline, biasanya kita terjun secara langsung ke masyarakat dengan mengadakan sosialisasi, bisa berbentuk poster. Akan tetapi, dikarenakan masa pandemi, maka kita melakukan sosialisasi dalam bentuk webinar yang diselenggarakan secara online, bisa melalui platform Zoom. Dengan diadakannya edukasi ini tentunya bertujuan agar anak-anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan maksimal, dengan disertai kemampuan emosional, sosial, dan fisik yang siap untuk belajar, serta mampu berinovasi dan berkompetisi di tingkat global dan mencegah terjadinya stunting. Untuk mencegah stunting pada ibu hamil perlu memeriksakan diri ke dokter agar mengetahui apakah masih ada zat gizi khusus yang diperlukan oleh ibu dan si janin. Selain itu, pastikan ibu hamil juga mengkonsumsi cukup makronutrien seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Ibu hamil juga perlu mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan vitamin dan mineral, contohnya zat besi, asam folat, kalsium, magnesium, zinc, yodium, vitamin A, vitamin B, dan vitamin D. Untuk mencukupi asupan nutrisi tersebut, guna mencegah stunting pada anak, ibu hamil perlu mengkonsumsi beragam jenis makanan sehat yang bergizi seimbang, seperti ikan, telur, daging, seafood, kacang, biji-bijian, susu, keju, yogurt, serta aneka buah dan sayuran. Ingat, makanan sehat belum tentu makanan yang mahal. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah stunting adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena dalam kondisi situasi pandemi sekarang ini, kita tidak mungkin membuat kerumunan untuk melakukan sosialisasi. Maka alangkah baiknya kita mengunjungi rumah warga-warga untuk memberikan edukasi mengenai cakupan gizi yang harus dipenuhi setiap harinya. Kita juga dapat mencatat bagaimana sih warga mengonsumsi makanan setiap hari-harinya, apakah sudah mencukupi ataukah belum. Lalu kita dapat memprediksi langkah apa yang akan kita lakukan untuk selanjutnya. Nah, teman-teman, salah satu dari solusi stunting yang selanjutnya adalah dengan rutin mengecek kebutuhan gizi si kecil dan berkonsultasi ke dokter. Dengan berkonsultasi, kita akan tahu nih gimana sih sebenarnya perkembangan dari anak kita. Nah, terus kita juga bakal tahu apa aja sebenarnya yang dibutuhin oleh si kecil. Contohnya seperti ASI dan juga makanan bergizi yang lain. Selain itu, stunting bisa dicegah dengan pemberian imunisasi pada ibu hamil dan anak. Imunisasi adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. WHO menyebut bahwa imunisasi sebagai proses yang membuat seseorang menjadi kebal atau resisten terhadap penyakit menular. Secara umum, terdapat 3 manfaat dari imunisasi, yaitu efektif mencegah penyakit, melindungi anak dari kematian, dan melindungi orang lain. Setelah mendapatkan imunisasi, sistem imun akan bekerja lebih baik untuk melawan virus, bakteri, dan penyebab penyakit. Sedangkan orang yang tidak diimunisasi
akan mudah untuk tertular penyakit berbahaya dan mengalami komplikasi yang parah. Untuk skala yang lebih luas, imunisasi bisa menciptakan kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity. Artinya, imunisasi tidak hanya melindungi orang yang mendapatkan imunisasi, tetapi juga memberikan manfaat untuk anak yang tidak mendapatkan imunisasi. Semakin banyak orang yang mendapatkan imunisasi, maka penyebaran penyakit bisa lebih ditekan. Dengan begitu, mereka yang tidak mendapatkan imunisasi bisa mie goreng enak kali ya. Tapi mau pilih mie goreng atau roti ya? Roti aja deh. Wah, pasti banyak nih pilihan jajan yang bikin kalian bingung. Tapi kita harus pilih jajan yang bergizi agar bisa bermanfaat bagi tubuh. Lain untuk mencegah stunting pada anak dengan pemberian ASI eksklusif, di mana dapat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai pentingnya pemberian ASI pada bayi baru lahir hingga berumur 6 bulan, yang selanjutnya dapat dilanjutkan pemberian ASI hingga anak berumur 2 tahun dengan didampingi MPASI. Selain itu, memaparkan manfaat dari pemberian ASI pada ibu dan anak agar masyarakat lebih terbuka dan mau memberikan ASI-nya kepada si kecil untuk menghindari stunting. Kamu bisa menghitung konsumsi protein harian dan memastikan asupan proteinmu terpenuhi. Kamu bisa menghitung kebutuhan protein harianmu di app.berikanprotein.org. Di aplikasi ini, kamu juga bisa mengetahui apakah kebutuhan proteinmu sudah tercukupi atau belum. Jangan lupa makan makanan bergizi seimbang ya. Jangan lupa, untuk mengatasi kasus stunting yang ada di Indonesia, kamu bisa bekerja sama, beradvokasi, dan berkomunikasi dengan pemerintah ataupun organisasi kesehatan yang ingin berkontribusi terhadap pencegahan stunting yang ada di Indonesia, seperti WHO, Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan pemerintah daerah. Agar perluasan dan replikasi berjalan mulus, maka peningkatan kapasitas pemangku kepentingan setempat maupun nasional juga penting dilakukan agar mereka dapat merancang dan mengimplementasikan beragam metodologi perubahan perilaku untuk perbaikan gizi. Pantau tumbuh kembang anak sangatlah penting, terutama di 1000 hari pertama. Gunanya untuk menemukan adanya gangguan pada pertumbuhan anak, contohnya seperti kekurangan gizi, sehingga menyebabkan stunting, kemudian gangguan dalam perkembangan anak, contohnya seperti lambat berbicara ataupun lambat berjalan. Kemudian ada gangguan mental emosional, contohnya seperti anak-anak yang sangat hiperaktif dan gangguan pada konsentrasi. Contoh pantau tumbuh kembang anak.